Timnas Indonesia meraih kemenangan 0-1 atas Vietnam pada laga kedua Grup D Piala Asia 2023 Qatar di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha Jumat 19 Januari 2024. Pada menit ke-38, Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti usai reverse strike dijatuhkan oleh Nguyen Tan Binh, yakni di area terlarang. Asnawi Mangkualam yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 0-1 ini bertahan hingga turun minum. Pada menit ke-65 terjadi duel antara Nguyen Van Tung dengan Jordi Amat. Akibatnya sikut Nguyen Van Tung mengenai bagian hidung Jordi Amat yang berujung mengeluarkan darah. Jordi Amat harus mendapatkan perawatan dari tim medis dan tidak bisa melanjutkan permainan. Posisinya digantikan oleh Rizky Ridho. Hingga laga berakhir, skor 0-1 menjadi kemenangan Timnas Indonesia. Ini Timnas Indonesia yang mengoleksi 3 poin berada di urutan ketiga klasemen Grup D Piala Asia 2023. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat mengalami pendarahan dalam 2 laga Piala Asia 2023 secara beruntun. Kejadian pertama yakni saat Timnas Indonesia menghadapi Irak. Akibat benturan tersebut, pemain yang berposisi sebagai bek itu jatuh dengan posisi yang kurang pas. Dan tak berselang lama, Jordi Amat mengaku apa yang terjadi telah menimbulkan sakit pada pinggulnya. Meskipun begitu, Jordi Amat tetap merampungkan laga melawan Irak. Setelah itu, Jordi Amat kembali turun membela Timnas Indonesia melawan Vietnam. Pada kesempatan ini, Jordi Amat kembali mengalami pendarahan. Tepatnya, pendarahan terjadi di hidung Jordi Amat. Hal ini disebabkan karena Jordi Amat mendapatkan sikutan dari pemain lawan pada menit ke-65. Kali ini Jordi Amat tak bisa melanjutkan permainannya. Sang pemain bahkan harus ditandu keluar lapangan. Keputusan mengejutkan dilakukan oleh Sintayong dalam laga kedua Piala Asia 2023 melawan Vietnam. Kali ini dia tidak memasukkan 3 striker senior ke daftar susunan pemain. Dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia versus Vietnam, 3 striker senior Garuda tidak dimasukkan. Mereka adalah Ramadan Sananta, Dendi Sulistiawan dan juga Dimas Rajab. Ramadan Sananta dan juga Dendi Sulistiawan menjadi 2 penyerang yang selalu terbuang dalam penentuan 23 pemain yang masuk dalam daftar susunan pemain. Sintayong lebih memilih 2 striker belianya, yakni Hoki Caraka dan juga Rafael Struijk. Sementara itu dalam pernyataannya Sintayong menjelaskan alasan menyertakan 5 striker untuk Piala Asia 2023 adalah demi perkembangan Timnas Indonesia. Taktik kami ini berfokus pada upaya mengembangkan sepak bola Indonesia, bukan semata-mata tertuju pada hasil, jelas Sintayong. Sementara itu dalam konferensi pers jelang lawan Vietnam, Sintayong mengaku punya taktik tersendiri untuk meredam lawan. Saya pastikan laga esok akan lebih baik. Kami punya pemain lain yang belum dimainkan, ujar pelatih berusia 53 tahun tersebut. Saya punya gaya sendiri di sepak bola dan selalu mencoba untuk menempatkan sebaik mungkin. Kami punya waktu terbatas tetapi kami selalu berkembang dengan instruksi saya, tambahnya. Timnas Irak sukses mengalahkan Jepang dengan skor 2-1 pada babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023 di Education City Stadium Jumat 19 Januari. Irak sukses membuka keunggulan lewat gol cepat pada menit ke-5. Aiman Hussein yang mendapatkan bola liar hasil tepisan oleh kiper Suzuki dengan mudah mengirim bola masuk ke gawang Jepang. Kembali Aiman sukses menaklukkan kiper Jepang jelang akhir babak pertama. Umpan matang Ahmad Al-Hajjaj sukses dieksekusi dengan sundulan tajam Aiman yang langsung masuk ke gawang Jepang. Pertahanan solid Irak beberapa kali sukses menggagalkan ancaman Jepang hingga menit ke-80. Jepang mencetak gol lewat sundulan Wataru Endo memanfaatkan asis dari Ryo Hatate. Dan hingga akhir laga skor 2-1 untuk kemenangan Irak tidak berubah. Grup D Piala Asia 2023 semakin memanas. Usai Irak mengalahkan Jepang 2-1 di matchday kedua. Singa Mesopotamia memastikan diri lolos usai mengoleksi 6 poin dari 2 laga. Sementara Jepang harus mati-matian saat lawan Timnas Indonesia pada laga ketiga 24 Januari 2024 mendatang. Pada laga lainnya, Timnas Indonesia mempersembahkan kemenangan tipis 1-0 atas Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha. Gol kemenangan Garuda lahir dari kaki sang kapten Asnawi Mangkualam lewat eksekusi penalti pada menit ke-42. Dan dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia untuk sementara berada di peringkat 3.
Dan Garuda secara matematis telah mengunci peringkat 3 dengan sisa 1 laga melawan Jepang. Namun kepastian lolos harus menunggu laga lawan Jepang karena hanya akan diambil 4 tim peringkat 3 terbaik dari semua grup. Sementara itu, Vietnam dipastikan tersingkir karena tumbang 2 kali di Piala Asia 2023. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.